Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video kali ini saya ingin berbagi cerita fakta kepada penonton video ini tanpa memandang dari segi agama atau ras atau apapun ya. Ini saya membahas tentang kejamnya dunia startup. Kejamnya bisnis digital era modern sekarang ini yang dipuji-puji oleh sebagian orang-orang mengatakan bahwa bisnis digital itu menjanjikan dan bisa mendukung ekonomi. Tetapi faktanya justru merusak pasar, justru membuat banyak bisnis yang gulung tikar. Gara-gara siapa? Ya gara-gara para pemodal besar, yaitu kapitalis. Berkaca soal Bukalapak itu yang katanya tutup, sudah tidak melayani bidang e-commerce, yaitu menjual produk-produk, ya, jual produk-produk. Dan saya melihat banyak orang-orang yang berkata bahwa bisnis retail itu akan hancur, ya. Dia bilang bisnis retail ini akan hancur dan nanti semua akan serba digital ya. Itu semua omong kosong ya. Saya katakan omong kosong. Mau mereka pakai gelar doktor, profesor ini dan itu ya. Kalau mau beli ijazah itu sebenarnya bisa saja ya, lalu membuat gelar-gelar semacam itu. Tapi fakta di lapangan, apakah mereka berjalan kaki keliling-keliling ke sudut-sudut kota, ke gang-gang, atau hanya duduk di antara mobil dan AC dan hotel, ya. Lalu membuat kursus-kursus yang bisnis-bisnis dan lain-lain, ya. Ya sudahlah, biarin. Jadi saya ini ingin men-share ilmu dan pengalaman saya yang saya ketahui. Sebelum itu saya ingin bercerita tentang orang-orang yang startup di bidang jasa ya. Itu yang pertama, bidang jasa. Contohnya apa? Contohnya seperti ojek ya, Gojek, Grab, Maxim dan lain-lain. Itu mereka menaruh tarif yang memang masuk akal sih. Kadang ngasih diskon, promo, tetapi mereka tidak memperhatikan kesejahteraan para pengemudi sopir. Ya, terus terang ya saya katakan ini. Mungkin ada CEO-nya yang duduk di bawah AC dan kantor, ya, yang pura-pura budek itu kayak nggak tahu. Ya. Mereka para karyawan ini dan buruh ini yang membuat ekonomi ini tumbuh. Ya, mereka juga punya hak. Ya, mereka punya hak untuk kesejahteraan juga, jaminan kesehatan, jaminan hari tua di mana mereka sudah tidak bisa atau mampu untuk kerja lagi, jaminan pendidikan untuk anak-anaknya, ya. Itu yang harus kalian dengar, wahai CEO-CEO itu sama manajer besarnya itu, yang sudah terlampau kaya triliunan rupiah, ya, dan uangnya nggak tahu apa disimpan di Indonesia atau di Singapura. Ya, kalian harus perhatikan itu. Saya berapa waktu yang lalu naik mobil Grab itu malam hari, ada salah seorang supir yang terus terang, ya, dari pagi, ya, jam 6 sampai malam kerja. Penghasilan bersih cuma 50.000, 70.000, kadang 100. Itu pun ya sudah, ya. Itu penghasilan bersihnya. Penghasilan kotornya itu nanti dipotong aplikasi, dipotong bensin dan lain-lain, ya. Belum kebutuhan makan, minum, ya. Mau nyimpen apa duit? Tidak ada, ya. Itu bisnis bidang jasa aja sekarang sudah seperti itu parahnya, ya. Kalau mereka tidak offline-an, tidak mengoffline-kan aplikasi, melayani offline, ya mereka tidak bisa nutupi kalau mengandalkan aplikasi aja, ya. Itu yang pertama di bidang jasa itu sudah kejamnya seperti itu, e-commerce ya, startup ya.
Itu di bidang jasa. Kemudian yang berikutnya ya di bidang kayak jasa desain grafis dan lain-lain itu. Ya, ada orang yang memang membuka jasa desain itu hancur-hancuran harga ya. Jadi lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sudah ya ini semacam kelemahan ya, kelemahan. Jadi apa-apa Indonesia itu serba murah ya. Itu bidang jasa ya. Kemudian yang berikutnya di bidang apa namanya itu jual beli itu, retail itu, jual produk, jual ini ya. Itu sekarang sudah hancur-hancuran semua. Sudah kalau saya lihat itu kacau itu ya. Lalu pemerintah hanya bisa apa negur, sudah tidak boleh bakar duit. Tidak usah bakar duit. Jadi e-commerce itu harus untung secara jelas ya. Tapi faktanya startup tetap kok bakar duit, mereka belum berhenti. Contohnya aja Shopee, tetap aja ada gratis ongkir ya. Tokopedia ya tetap ada gratis ongkir dan lain-lain ya. Tapi yang jadi beban adalah sellernya itu yang diinjak-injak. Maaf loh ya, saya katakan itu diinjak-injak. Jadi mereka sudah nggak peduli. Ya, Tokopedia naikkan apa namanya itu biaya layanannya tinggi, kemudian Shopee nggak tahu apa ya. Jadi semacam ada kapital itu yang memeras gitu. Jadi sellernya ini yang diperas ya. Lalu akhirnya bayarnya yang dimanja gitu. Lalu mereka dengan seenaknya lalu membuat kayak semacam pinjol-pinjol itu di aplikasi tersebut. Ya kalau mau belanja enggak punya duit ya pinjam ke saya. Tapi setelah pinjam ke saya kamu harus belanja di tempat saya. Apa itu bisnis apa itu? Jadi mereka mau monopoli gitu. Semua mau diangkut semua. Bayar zakat mereka mau angkut, BPJS mereka angkut semua. Ya enggak masalah sih kalau seperti itu. Tapi semua mau dikuasai, pasarnya mengerucut seperti itu ya enggak benar ya. Bukannya Indonesia itu ekonominya berkeadilan sosial ya, keadilan untuk semua, bukan kapitalisasi liberalis seperti itu ya. Dan ini harus terjun. Jadi jangan ada yang ngomong ini UMKM, Shopee membantu UMKM, Tokopedia membantu UMKM. Ya Bukalapak juga membantu UMKM. Tapi harus ada ekonomi berkeadilan gitu loh. Ya, bukan malah pemerasan ini namanya pemerasan. Kesian seller itu, harus diperhatikan mereka. Mereka juga butuh ya ini mereka ingin apa namanya? hanya apa namanya ingin mendapatkan hasil untuk tabungan, untuk kebutuhan istrinya, keluarganya, anak-anaknya ya. Bukan untuk memperkaya diri mereka. Adapun CEO-CEO yang lain pamer buat seminar dan itu hanya ingin memamerkan kesuksesan mereka, kesuksesan memeras UMKM gitu. Apa itu? Hah? Ini malah melanggar sisi Pancasila dan juga melanggar UUD itu. Jadi inilah yang harus kita tindak. Kalau kalian meyakini bahwa Bukalapak itu sudah jadi korban gara-gara Tokped sama Shopee, selanjutnya yang akan jadi korban siapa lagi? TikTok Shop, ya, Tokopedia atau Shopee, ya. Jadi siapa yang akan tumbang habis gitu? Saya yakin pasti akan ada yang tumbang, ya. Ini Temu, ya, aplikasi Cina masih belum masuk Indonesia. Kalau Temu masuk Indonesia, Shopee, Tokopedia bakal tumbang juga. Hancur sudah. Ya, pasti itu. Kalau ada bisnis yang tumbuhnya cepat, ya, itu pasti nanti cepat jatuhnya. Ya, saya tidak mendoakan, tidak nakut-nakuti. Tapi Shopee, Tokopedia harus memperhatikan sellernya. Harus mendukung UMKM itu dibantu. Ya, bukan buat program-program yang malah pemerasan seperti itu. Nggak benar itu. Kalian itu sudah untung besar, sudah untung triliunan. Mau apa kalian dengan uang sebanyak itu? Hah? Mau apa? Ya.
Jadi ya tolonglah ya. Saya sayang sekali dengan Bukalapak itu. Pemerintah bisanya apa sih? Bisanya apa? Cuma hanya ingin mendukung, ingin mendukung. Saya baca berita ini, berita semuanya tidak membuat orang itu semakin optimis, tetapi semakin pesimistis. Ya Bukalapak ingin melindungi dirinya. Buat apa saya sikut-sikutan sama orang pemodal besar? Ya nggak kuat ya. Ya mending saya menyelamatkan diri. Semua orang sekarang menyelamatkan diri mereka. Nggak mau membakar duit terus. Ini kegilaan ini, dan kegilaan ini harus diakhiri. Sudah tidak boleh ada lagi permainan eh, monopoli oleh pihak-pihak oranye atau hijau. Itu sudah harus diakhiri itu. Harus ada kerjasama, ekonomi berkeadilan sosial yang sudah dianut oleh Indonesia sudah sejak lama gitu loh. Ya. Saya harap harus kita bersatu, para seller-seller yang terzolim itu harus bersatu. Kalau perlu tidak usah berbisnis sama kapitalis besar itu yang menginjak-injak itu. Jangan ya. Jadi saya harap begitu, dan tidak ada jaminan sebuah perusahaan itu akan kekal, nggak ada. Nggak ada, suatu saat pasti akan gulung tikar kena pengusaha besar yang lain. Tapi akan bertahan kalau mereka mau kerjasama, saling bantu-membantu. Sekian, semoga bermanfaat.